kita lihat bersama-sama kawan, akar daripada tumbuhan pakis batu yang telah berhasil saya alih ke media tanam tanah dengan teknik vegetatif care teknik. Salah satu ciri khas tumbuhan pakis kawan, diantaranya adalah ini tunas akan bengkok seperti ini, kemudian banyak bulu-bulu ini kawan. Tetapi ada perbedaan sedikit, bulu tumbuhan pakis batu dan bulu tumbuhan pakis pohon. Kalau bulu tumbuhan pakis batu itu seperti ini. Yang perlu kita ketahui bersama bahwa bulu-bulu bagian bawah ini kawan suatu saat akan seperti inilah, akan menua seperti inilah. Bulu-bulunya sangat identik dengan akar, akhirnya akan menjadi akar seperti ini. Inilah salah satu keistimewaan tumbuhan pakis, bahwa pakis batu dan pakis pohon persamaannya adalah bulu-bulu unik pada bagian bawah. Kalau pakis batu bagian bawah, kalau pakis pohon bagian umbinya. Ini pun juga akan menjadi akar. Untuk tumbuhan pakis batu atau pakis pohon, tentu kita yakini bersama bahwa tumbuhan ini adalah tumbuhan yang berasal dari lumut, di mana pertumbuhannya itu dimulai dari pertumbuhan lumut dahulu. Unsur natrium klorida hebat, unsur organ zat. Jadi natrium klorida hebat ada faktor generatif namanya organ zat. Akhirnya tumbuh tumbuhan lumut, kemudian tumbuhan pakis. Jadi tumbuhan pakis itu sebenarnya diawali dengan tumbuhan lumut. Maaf, spesies tumbuhan lumut begitu banyak. Banyak tumbuhan-tumbuhan memang identik dengan tumbuhan lumut, tetapi yang kita kenal keilmuan tumbuhan lumut memang ya lumut darat, kemudian tumbuhan lumut air dan lain-lain. Tentu di luar konteks kita bicara tentang tumbuhan lumut yang akhirnya juga menumbuhkan tumbuhan berakar tunggang, juga tumbuhan tampak tua seperti ini. Benarkah ini juga jenis tumbuhan yang berakar serabut? Kalau tumbuhan berakar serabut kawan, tentu pertumbuhan akarnya itu juga mampu menancap di media tanam tanah. Tetapi berbeda dengan tumbuhan pakis pohon, jika umbinya sudah menancap terpendam media tanam tanah, itu akan halus lembut seperti pohon, seonggok pohon atau onggokan kayu. Inilah bedanya, sedikit aja bedanya. Tetapi bulu-bulu unik tanaman pakis batu juga identik dengan bulu-bulu unik tanaman pakis pohon. Akhirnya bulu-bulu unik inilah menjadi akar. Nah, akar ini terletak di bagian atas begini media tanam. Kalau akar serabut tentu perakarannya itu menancap di masuk ke dalam media tanam, kemudian yang bagian atas itu sendiri menyerap nutrisi hara dari oksigen natur dan oksigen kasa halus. Juga demikian ini kawan, tentu ini sangat membutuhkan oksigen natur atau oksigen kasa halus. Oleh sebab itu kawan, dengan kita mempunyai tumbuhan-tumbuhan lumut air atau lumut darat, sangat bagus untuk jenis tumbuhan pemupukan tumbuhan pakis, termasuk pakis pohon ataupun pakis batu. Kita putar.
tumbuhan pakis batu yang lupa saya tanggal berapa saya mengupload dalam video, tetapi dalam sharing video saya memang ada. Terus saya ikuti pertumbuhannya, ini nampak calon-calon tumbuhan baru, yaitu juga jenis-jenis tumbuhan yang belum tahu persis. Semoga ini semua juga tumbuhan-tumbuhan yang unik. Ciri khas khusus pada tumbuhan pakis batu, tampak pertumbuhan tunas barunya, bonggol bagian bawah penuh bulu, dan ini adalah tunas-tunas muda. Ini jangan disentuh tangan kawan. Ini sangat dominan, masih dominan pada tumbuhan pakis batu, juga belum menumbuhkan tumbuhan jenis yang lain. Perakarannya sangat lebat sekali di bagian atas. Inilah salah satu ciri khas tumbuhan lumut yang berupa tumbuhan pakis batu atau pakis pohon. Juga jenis tumbuhan lumut yang lainnya kawan, seperti tanaman benalu, tanaman anggrek, dan lain-lain. Kita putar. Bahkan jenis tumbuhan pakis batu ini kawan, untuk saat ini memang kalau tidak kita budidaya, kita tidak merawat, untuk mengetahui pertumbuhan tunasnya seperti ini pun itu sulit kita dapati di alam luas. Sebab sekarang ini di negeri kita, di Indonesia itu curah hujan belum lagi datang, walaupun sedikit waktu telah ada curah hujan. Ini sudah bulan 5 tahun 2024. Ada keterlambatan musim curah hujan. Sekarang terlambat lagi. Tentu dengan keterlambatan musim hujan mempengaruhi eksistensi tumbuhan ini untuk tumbuh kembang di lahan luas, di tanah luas. Sebab tanaman ini sangat rawan sekali jika tidak tersiram air hujan atau kekurangan air. Mudahnya jika kemarau panjang memusnahkan tanaman ini. Tapi juga tanaman ini di lahan tanah luas mudah tumbuh kembang kembali saat turun hujan. Sebab turun hujan tentu adanya air hujan itu sendiri, juga zat lain, organ zat yang telah terkolaborasi dengan sel matahari, mudah menumbuhkan tumbuhan ini, menempel di batuan atau di humus-humus kawan. Kalau jenis pakis batu ini memang penyerapan hara, perakarannya di bagian atas. Ini jangan sampai kurang matahari, kalau maksudnya jangan sampai kekurangan air. Juga cukup matahari. Kekurangan air, perakaran di bagian atas tanamannya akan musnah. Tetapi juga mudah tumbuh kembang di saat-saat cuaca musim tertentu, terutama musim penghujan yang sangat lembat. Juga kita bisa ciptakan media lembab sehingga tumbuhan ini mudah tumbuh kembang. Kita ciptakan media lembab. Tumbuhan ini, tumbuhan pakis, mudah tumbuh kembang. Baiklah para sahabatku dimanapun berada, untuk Natur System kali ini kembali saya memberikan sharing bahwa perakaran tumbuhan pakis batu, tumbuhan pakis pohon adalah identik, di mana ciri khas bulu-bulu unik akhirnya juga mampu berubah menjadi akar, di mana akar selalu meletakkan posisi akar di atas media tanam. Dan sangat kita yakini bahwa natur oksigen, juga oksigen khas halus sangat diperlukan untuk tumbuhan ini. Ingat,
kita harus melestarikan. Rubah tempat kita agar menjadi suasana lembab sehingga tumbuhan-tumbuhan unik pertumbuhan di masa lalu tetap kita saksikan untuk di masa-masa mendatang. Tumbuhan pakis batu yang sangat unik, bulu-bulunya juga pertumbuhan tunasnya. Juga unik sekali tentang struktur akarnya. Semoga bermanfaat kawan, kita selalu semangat. Salam semangat selalu dari saya Agus Wito Channel. Semoga sahabatku dimanapun berada mampu melakukan lebih baik daripada saya.